Pelan aja nak, nenek udah sampai ke dermaga yang banyak airnya, ucap nenek sambil tersenyum lega. Kisah ini dimulai dari aku, yang hanya seorang pemuda desa, yang ingin mengadu nasib ke kota. Perkenalkan, namaku Dodi, dan umurku 20 tahun. Aku bertemu dengan Nenek Salma sewaktu aku merantau ke kota. Nenek Salma sudah berumur sekitar 50 tahun, dan entah kenapa, bagiku ia masih terlihat sangat berkarisma, dan juga menarik sekali dipandang. Ia adalah seorang janda tua yang ditinggalkan suaminya, yang telah meninggal sekitar 10 tahun lalu. Pada hari itu, aku memutuskan untuk pergi merantau ke kota, untuk mengubah nasib. Perjalanan yang begitu panjang, aku habiskan dengan rasa semangat yang tinggi. Namun, sesampainya di kota, aku merasa bingung harus kemana. Saat itu, aku bertemu dengan Nenek Salma di pasar, saat dia sedang berbelanja. Aku saat itu sedang merasa bingung, karena sudah beberapa ruko kutanya tentang pekerjaan, semuanya menjawab sedang tidak butuh karyawan. Di tengah kebingunganku itu, tiba-tiba aku disapa oleh Nenek Salma. Aku terdiam melihat seorang nenek yang masih segar sekali menyapaku. Saat itu, Nenek Salma bertanya kepadaku, "Kamu dari mana nak?" tanya Nenek Salma sambil melirik kepadaku. "Saya dari desa Nek, saya lagi mencari kerjaan," jawabku dengan nada lemas. "Oh alah, di dekat rumah nenek ada pabrik, kamu mau kerja di sana?" tanya Nenek Salma padaku. Dengan hati senang, aku sontak menjawab mau. Waktu itu, Nenek Salma mengajakku bersamanya dengan kendaraan metiknya itu. Aku pun bergegas ikut, dan di perjalanan aku bertanya, "Nek, kalau saya kerja di sana, apakah ada tempat tinggal kosong di pabriknya Nek?" tanyaku dengan nada pelan. Nenek Salma kemudian mengajakku untuk tinggal bersamanya di rumahnya. "Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah nenek, banyak kamar kosong soalnya," tawar Nenek Salma sambil tersenyum padaku. "Nanti aku merepotkan nenek," jawabku dengan segan. "Gak apa-apa kok, kamu bisa bantu-bantu nenek, apabila kamu libur kerja nanti," sahut Nenek Salma. "Wah, makasih banyak ya Nek," jawabku sambil tersenyum. Singkat cerita, aku pun diterima di pabrik dekat rumah Nenek Salma. Aku bekerja di shift pagi sampai sore, malamnya aku beristirahat di rumah Nenek Salma. Nenek Salma tinggal di rumah yang cukup layak, aku diberi ruangan yang dekat dengan dapur, dan dia tinggal di ruangan utama. Saat aku pulang kerja, Nenek Salma lagi tiduran di depan TV, dengan menggunakan daster yang agak tipis. Aku masuk perlahan, karena pintu tidak dikunci saat itu. Dan aku begitu terkejut, melihat Nenek Salma yang sudah tua, tapi memiliki postur yang indah. Dengan malu-malu, aku memanggil Nenek Salma dari balik pintu, dan terlihat dia buru-buru masuk kamarnya. Kemudian, aku beranjak ke kamarku untuk ganti pakaian dan mandi. Hanya menggunakan celana boxer dan handuk yang kubawa, aku bergegas mandi ke belakang,
Kebetulan tempat mandi ada di belakang, sebelah dapur. Malam pun tiba, aku duduk di ruang tengah sambil nonton TV, dengan menggunakan celana pendek favoritku. Tiba-tiba, Nek Salma melihatku dari balik pintu kamarnya, karena terlihat dari pantulan TV. Aku pun menoleh, dan berkata, "Nek, nonton yuk," ucapku. Kemudian, Nenek Salma langsung duduk di sofa di belakangku, karena aku duduk di lantai. Saat itu, Nenek Salma terlihat diam. "Nenek kenapa, Nek?" tanyaku. "Nenek lagi kurang sehat, badan nenek masuk angin kayaknya, Nak," sahut nenek dengan nada halus. Aku terdiam. Saat menoleh ke belakang, aku melihat Nenek Sumi menggunakan kain yang tipis, dan terlihat jelas bentuk posturnya itu. Saat itu, aku langsung menawarkan diri untuk mengurut nenek, mungkin dia bisa sembuh, pikirku. Kemudian, dia mengajakku masuk ke ruangannya. "Di ruangan nenek aja yang ngurutnya," ucap nenek. Aku pun dengan menggunakan boxer, entah kenapa, dengan tiba-tiba, pohon kelapa sudah berdiri tegak. Aku pun langsung bergegas masuk ke ruangannya. Ketika aku membuka pintu, aku begitu terperangah saat melihat keindahan alam itu. Dia berbaring ke belakang, dan aku mulai mengurut dengan halus untuk menyembuhkannya, dan tak bisa dipungkiri, cita-cita tersebut sudah menguasai pikiranku. Aku mengurut seluruhnya untuk menyembuhkan nenek. Rasanya, aku ingin sekali menanam pohon kelapa yang sudah tumbuh tegak ketika itu. Kemudian, aku menyuruhnya untuk hadap depan, supaya aku bisa leluasa mengobatinya. Ketika itu, nafasku terdesak, melihat dengan samar pemandangan alam yang masih segar dan hijau, seperti hutan belantara yang berumur muda. Aku mulai menelusuri perbukitan itu. Dengan perlahan, aku mencapai ke puncak bukit, dan memberikan rasa nyaman. Dan kulihat, tak ada penghalauan darinya, mungkin karena beliau benar-benar ingin sembuh, ataupun karena nenek sudah terlalu lama tak mendapatkan haknya itu. Tanganku terus bergerak, menuju perkebunan yang sudah lama terbengkalai itu. Nenek Salma hanya diam, dan merasakan kebahagiaan yang lama hilang dalam hidupnya. Malam begitu larut, pohon kelapa itu pun langsung kutanami di perkebunan tersebut. Dan seketika, suara nyanyian yang merdu mengiringi segala aktivitas. Akhirnya, setelah beberapa saat, awan putih itu pun datang, dan menguasaikan semuanya. Pagi itu, kami terbangun bersama, dan aku langsung bergegas mandi. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Aku pun terkejut, tiba-tiba Nenek Salma langsung masuk ke dalam ruanganku. Aku yang saat itu dalam keadaan tanpa perlindungan, langsung menutupi pohon kelapa tanganku. Dan di pagi hari itu, aktivitas penanaman kelapa di dalam area perkebunan itu pun berulang. Aku begitu bahagia dengan keahlian yang dimiliki oleh Nenek Salma, dan juga ketahanannya. Di usianya yang sudah lanjut, dia masih bersemangat untuk pekerjaan itu. Apakah karena efek terlalu lama ditinggal sendirian,
ataukah keinginan yang baru tersampaikan? Aku seorang perantau dari desa yang ingin mengubah nasib, malah mendapatkan seperti mendapatkan durian runtuh, yang membuatku selalu tersenyum sendiri. Setahun berlalu, aku memutuskan untuk menikahi Nenek Salma. Walaupun kami beda usia jauh, namun aku nyaman tinggal bersamanya. Lagi pula, Nenek Salma tidak memiliki anak dari suaminya dulu. Meskipun keluarga kami banyak yang menentang, namun, keputusan sudah ada di tangan kami, demi kebahagiaan aku dan Nek Salma.